Ya, pertama ya kita terkejut lah. Karena hari Rabu kita kan udah ketemu. Eh, kan kita udah ketemu dengan Amar. Nah, di registernya eh, Lapas Cipinang. Tidak ada tanda-tanda Amar mau dipindahkan. Kan gitu. Nggak ada juga pemberitahuan. Nah, itulah yang kita eh, kok tiba-tiba sekarang paginya kami dapat lap media. Nah, akhirnya kan kami sebagai pihak kan karena itu kalau ada nah ya, beritahulah ke keluarganya Aid untuk dia ngecek ke sana apa benar dipindahkan apa tidak. Nah, kan gitu. Nah, ternyata kan setelah ke sana memang dapat informasi ya benar. Nah, akhirnya dari perdebatan lah sedikit, akhirnya diberikanlah surat itu bahwa memang ada surat bahwa Ahmadi dipindah kan gitu. Oke, lapas eh, eh, Nusa Kambangan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kalau nggak salah ya, itu ke Jawa Tengah ya. Nah gitu. Ya sebenarnya kecewa lah kita kan karena satu nah, itu karena yang Januari 2025 ya kan, yang sekarang tahap P21, tahap 2 di Kejaksaan. Nah, sebenarnya kan berarti kan harusnya ajas praduga nggak bersalah kan harus dihormati dulu. Ya kan, tunggu diputuskan dulu bahwa memang benar Amar ini melakukan ya kesalahan yang seperti dituduhkan itu dengan keputusan hakim yang ingkrah. Ya kan, dengan keyakinan hakim, dengan sebuah keputusan pengadilan. Nah, ini kan nggak baru dugaan, terus langsung dilakukan tindakan seolah-olah dalam tindakan itu kan kita tengok terlalu berlebihan juga. Karena apa? Perkara Amar ini kan sebenarnya perkara cuma tingkat polsek. Kan udah diakuin tuh media kan udah jelas kan bahwa Pak Imapas juga mengatakan berawal kan dari penangkapan oleh polsek. Yang barang buktinya kan ya masih kalau saya tengok apakah itu dari Amar apa tidak, tapi kan nanti persidangan yang menentukan. Nah, kalau dari kronologis Amar kan katanya kan bukan dari dia ditangkapnya itu barang bukti itu. Tapi oke lah itulah nanti apa di persidangan. Tapi yang kita kritisi kan masalah pemindahannya ini. Kenapa kok harusnya kan ya ada pertimbangan juga nanti sidang kan gitu. Sidang kan Amar kan udah pada waktu kami hari Rabu udah mengatakan sidang ini dia akan harus dia hadir gitu dengan offline, clearing kan gitu. Jadi otomatis kan ya kenapa kok tiba-tiba sekarang langsung dengan baru ngomong Pak Menteri sorenya paginya udah langsung dipindahkan. Nah, berarti kan apabila nanti kalau sidangnya online, nah kan ada kesan nanti karena berita ini sudah dibesar-besarkan oleh pihak Imam Pas bahwa ini seperti kasus besar. Nah kan jadi tanda tanya sama masyarakat nanti kalau Amar nanti cuma memberikan keterangan melalui online. Padahal dia menginginkan semuanya akan dibuka ya di persidangan nanti kan gitu. Oke, Bang, pertanyaan pertama adalah gini, Bang. Ini kan kasusnya katanya di Januari ya, Bang. Baru dimunculkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah ini untuk menutupi sesuatu lah hingga Amar Recording in dikorbankan? Itu yang progress. kedua. Yang ketiga, Bang. Yang ketiga adalah kalau kita lihat kemarin Amar tutup mata, dirantai kakinya, tangannya, ini kayaknya udah tingkatannya udah luar biasa ya Bang ya. Agak sedikit ngeri, agak sedikit menyedihkan juga sih Bang pastinya. Abang menanggapinya seperti apa nih Bang?
Ya itulah aku bilang bahwa ini kan sudah terlalu tergesa-gesa. Harusnya ini kan disidangkan dulu lah ini semua. Dan diputuskan nanti. Memang amar terbukti, memang dihukumnya ya sesuai dengan yang digembor-gemborkan itu, otomatis kan ya bolehlah dia dipindah. Se, se dramatisir begitu. Jadi kan dia punya keluarga juga, punya apa juga, punya fine juga. Kan jadi banyak pertanyaan masyarakat ke kita, fine-fine-nya. Ada 20 juta ya fine-nya Amar. Mempertanyakan kenapa Amar diperlakukan seperti itu gitu loh. Padahal kan banyak lagi sebenarnya kalaupun itu diberikan dia seorang bandar besar, ya mungkin juga ini kasusnya 3 polsek. Nah, kemudian kan harusnya kan kalau itulah sebenarnya ibaratnya eh, pihak Imapas itu menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan yang luar biasa ini diperlakukan seperti itu, harusnya koruptor yang mengeruptornya uang negara yang triliun ini yang harus diberlakukan seperti itu. Jadi benar-benar ya ada efek jerah. Ini kan kasus Senggak Polsek yang dibikin begitu, ini jadi pertanyaan sama masyarakat. Ya, itulah yang kalian tanyakan ke Pak Kementerian Mapas. Apa yang bisa dilakukan ini kan gitu. Lantas bagaimana dengan sistem perpindahan amar itu tadi sendiri bang, yang mata ditutup, dirantai, kaki, tangan gitu bang. Seperti gimana bang? Tanggapannya bang? Menyedihkan nggak sih bang sistem kita gitu Ya, loh bang? ya menyedihkan sekali. Ya, itulah aku bilang bahwa Amar ini tingkat polsek diperlakukan seperti itu, seperti teroris besar itu. Kita kan lihat dulu kan bagaimana Hambali ditangkap oleh FBI Amerika, ya matanya seperti Amar itu dikirim ke Guatemala kan. Nah, ini kan juga seperti itu gitu loh kayak amarnya. Jadi ya ya kadang-kadang ya itulah keadilan itu. Padahal kan hukum itu kan keadilan. Katanya kalau pembinaan kan fungsinya lapas itu kan pembinaan. Pengawasan pembinaan kan diperlakukan seperti itu kan bukan pembinaan. Itu kan udah pembunuhan karakter yang seperti ya ya pelanggaran HAM kalau menurut saya karena dirantai, diborgol, kemudian diundang media rame-rame untuk menyaksikan dia diberangkatkan, dinaikkan ke truk dengan pengawalan dengan kepala tertutup. Nah, ini yang sangat kita sesalkan dan perlu juga negara turun dalam hal ini. Ya pihak legislatif, ya DPR, Pak Presiden, mohon juga diberikan perlindungan ke Amar ini karena dia masih warga negara Indonesia. Sedangkan warga negara asing aja seperti apa eh, kasusnya yang begitu kiloan ya, seperti apa yang narapidana yang berasal di Filipina itu ya kan diperlakukan dengan sangat baik ya kan malah dikirim di deportasi ke negaranya. Nah, ini kan juga harus kita apakan, malah negaranya mah dilepas, bukan dihukum mati, bukan diperlakukan. Nah, ini kadang-kadang ada kesan begitu sama masyarakat. Kenapa kok ke orang negara asing kita harus berbuat menunjukkan benar-benar HAM ditegakkan. Nah, sedangkan ke warga negara sendiri ya ya itu faktanya gitu. Bang John, izin Bang mau tanya, maaf telat soal kronologi versi Amarnya sendiri. Kan Amar dalam surat ke Ustadz Dery kan bilang saya itu kan pengedar, saya itu bukan bandar. Sementara keterangan dari pihak sana bilang Amar seorang pengepul segala macam itu gimana Bang meluruskannya Bang? Ya pengurusan nanti ada persidangan. Itulah ibarat itu kan baru dugaan. Dugaan ini kan harusnya sama-sama dihormati. Jangan dilakukan dulu kan tindakan. Tindakan yang seolah-olah dia udah melakukan perbuatan itu. Ini kan baru dugaan. Sama aja dulu Amar juga dugaan juga sebagai aktor intelektual lah, pengedaran narkotika, kemudian juga yang membiayai.
peredaran narkotika. Nah, faktanya kan di persidangan terbukti kan dia penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Itu pun harusnya lapasnya kan bukan lapasnya berkumpul dengan lapasnya umum. Ini kan ada salah SOP juga yang dilakukan oleh pihaknya Kemapas. Kenapa orang yang sakit yang harusnya kan dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 kan ada LP khusus. Itu kan dasarnya kan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu karena kan fungsinya eh, penyalahgunaan narkotika ini kan bukan penjahat, dia adalah ya sebagai korban dan itu pun harus penanganannya humanis dan rehabilitasi. Nah, harusnya Amar ini itu yang dulu pada waktu persidangan di Jakarta Barat kami kan udah mengajukan asesmen untuk Amar ini diajukan ya rehabilitasi itu pun dikabulkan penetapannya tapi kan JPU tidak mau melaksanakan. Nah, kemudian setelah putus juga udah dibuktikan bahwa Amar ini penyalahgunaan narkotika untuk sendiri yang orang kecanduan yang adiksi nggak diobati juga malah dikirim ke lapas umum. Nah, ini SOP yang terjadi ada pelanggaran juga. Ini diusut juga dong oleh Pak Kementerian Mapas. Kenapa orang ini ditaruh di lapas umum? Padahal dia kan harus perlu diobatin. Perlu ada konseling, ada pembinaan, harus ada pengobatan, psikiater. Nah, ini kan tidak dilakukan, malah dicampur dengan penjahat umum. Bang, tapi kalau mengerucut soal kronologi Amar sendiri kemarin Januari itu seperti apa sih? Amar lagi ngapain? Terus tiba-tiba ada barang itu. Gimana tuh, Bang? Ya kan dia lagi dalam sel, tiba-tiba kan dipanggil menurut kronologisnya. Nah, setelah dipanggil, di situ udah ada orang polsek di ruangan petugas dan ada 5 orang yang ditangkap. Nah, salah satu menunjukkan bahwa barang bukti yang didapatkan dari orang ditangkap itu katanya dituduh itu dari Amar. Padahal Amar sendiri tidak kenal orang itu. Nah, itu yang jadi acuan. Nah, jadi perdebatan kusir. Nah, akhirnya saling tuduh menuduh. Nah, berarti kan barang bukti itu kalau dari keterangan kronologis Amar kan bukan diambil dari dia, bukan tertangkap tangan. Nah, kalau pengepul kan barang itu harusnya di kamar Amar semua ya ditangkap kan gitu. Itu kan berdasarkan keterangan dari orang yang ditangkap. Nah, itu menurut kronologisnya. Tapi nanti oke lah kita buktikan itu di persidangan nanti kan gitu. Tapi berat Ya, saya sedang mempelajari ya karena kan ada juga kejanggalan di situ dalam sistem penyelidikan dan penyidikan. Nah, dalam penyidikannya itu Amar kan ya disangkakan pasal yang konstruksi hukumnya 114 ya 2, 132 juga ya kan. Nah, harusnya kan itu ancaman hukum di atas 5 tahun. Padahal Amar itu sudah diminta untuk didampingi oleh penasihat hukumnya, malahan tidak diberikan. Malahan dia ditekan, nggak usah pakai pengacara. Ini kan cuma formalitas doang. Dan ini kan ya untuk apa aja lah, efek jerah lah. Nah, kemudian ada juga tanda kutip minta sesuatu. Nanti kamu kasihkan ini supaya perkara ini nggak dilanjutkan. Nah, itulah jadi keanehan kan. Tapi kan kalau dari kronologis itu, dari analisa kita, bisa aja itu terjadi karena kasus ini Januari 2025. Nah, 2005 kan baru di apa kan dilimpahkan Oktober. Berarti kan sangat lama kan. Padahal kalau benarlah sesuai dugaan dan alat bukti itu memang telah didapat dari Amar kan kasusnya harusnya nggak lama-lama. Udah di sidang mungkin udah selesai sekarang. Berarti ada ya katanya di kamar Amar itu ada 2 kata menurut keterangan itu menurut keterangan dari apa yang kita lihat di TV itu kalau sumber barang itu bukan di tempat Amar tapi ada katanya itu semacam ganja sintetis ada dua 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 apa kayak istilah anak muda ya itu 2 liting lah gitu tapi kan saya nggak tahu lah kan saya bukan pernah pakai ganja apa tidak kan gitu jadi saya nggak ngerti juga tapi kan itu kan dari kronologisnya kan gitu. Bang, tanpa melangkahi abang, mungkin inilah bentuk-bentuk
hopelessnya Amar ya Bang. Sehingga kan sekarang beredar adalah di mana melalui Ustadz Dery Amar ini sampai minta tolong sama Bang Hotman. Sebetulnya seperti apa Bang? Ya kalau itu sah-sah saja lah ya, karena dalam satu penanganan perkara itu banyak pengacara itu sah dan banyak juga apa memakai lawyer-lawyer lain yang bersatu dalam satu tim tim penanganan perkara itu. Itu menurut saya sah-sah saja. Makin banyak pengacaranya ya makin bagus, makin kuat kan gitu. Nggak ada masalah bagi saya. Yang jelas ini kan ya karena kasus ini besar ya kasus kecil yang dibesar-besarkan ya ada yang bersimpati dan memberikan bantuan pro bono kepada Amar ya ini kan eh, ya harus diterima dan diapakan di supporting kan gitu. Ya saya nggak tahu lah karena kan saya tidak pernah berhubungan dengan apa kan. Saya kan nggak ada kontak nggak ada apa karena saya lebih fokus menangani masalah Amar. Mungkin kalau untuk itu tanyakan aja ke keluarganya, adik gitu kan. Itu kan yang lebih berhubungan dengan pihak mantan istrinya mungkin begitu. Tapi kalau ya kan nggak ada sebenarnya kan nggak ada bahwa dia akan berpikir akan dipindahkan ke Nusa Kambangan nggak ada. Waktu itu kan kami hari Rabu ketemu masih penanganan kuasa kan gitu kan gitu. Jadi nggak nggak apalah nggak ada dan kemudian ada juga tanda-tanda dia mau dikirim ke NK ke Nusa Kambangan. Bang John, kalau tadi kan Bang John sempat bilang ada pelanggaran, dugaan lah ya, diduga apa melanggar HAM gitu yang dilakukan ke Amar Zoni. Artinya Abang sendiri merasa Bang Amar ini dijebak, Bang. Hmm? Ya Artinya kalau berdasarkan ya gimana, Bang? berdasarkan kronologisnya Amar ya pendapat kita ya dikasihnya dijebak gitu. Ya, oke.